Tata cara dalam memandikan jenazah, yaitu meliputi pertama, meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. Orang yang memandikan jenazah jika jenazahnya laki-laki, orang yang memandikannya laki-laki, begitupun sebaliknya. Lalu, langkah selanjutnya ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Setelah itu bersihkan dengan menggosok lembut giginya, lubang hidungnya, lubang telinganya, celah ketiaknya, dan celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Kemudian bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya dengan menekan secara perlahan-lahan bagian perut supaya kotoran yang ada di dalamnya keluar. Lalu siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram bagian kanan dahulu, lalu bagian kiri masing-masing sebanyak 3 kali. Lalu memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Bilas lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Lalu siram dengan air kapur barus. Jenazah kemudian diwudukan seperti layaknya orang wudu sebelum sholat. Pastikan memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalik ataupun menggosok anggota tubuhnya. Jika dari dalam tubuh jenazah itu keluar najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang najisnya dan dimandikan lagi. Namun jika najis keluar setelah dikafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Untuk jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang, disiram, lalu dibersihkan dan dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Selanjutnya, jenazah dikeringkan tubuhnya setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafan. Dan setelah memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air kapur barus. Selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Sunnah yang harus diperhatikan dalam mengkafani jenazah yaitu kain kafan yang digunakan masih bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh mayat. Kemudian kain kafan hendaknya berwarna putih. Jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi mayat perempuan 5 lapis. Sebelum digunakan untuk mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Kemudian tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah. Adapun doa untuk mengkafani jenazah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahirhu kama tahara hazat dufnu wa albisu bi libasit taqwa wa jamilhu bi dufanin ma dafantu ilaihi. Tata cara untuk jenazah laki-laki yaitu membentangkan kain kafan sehelai demi sehelai hingga 3 lapisan. Kain yang paling bawah harus lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu diberi wangi-wangian. Kemudian tutup lubang-lubang yang ada di mayit. Contohnya hidung, telinga, mulut, kubul atau dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selanjutnya, selimutkan kain kafan pada sisi sebelah kanan terlebih dahulu, barulah disusul bagian kirinya. Lakukan selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Kemudian, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan sebanyak 3 atau 5 ikatan. Jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan mayat, maka tutuplah bagian kepala dan kakinya yang terbuka dengan daun kayu, rumput, atau kertas. Tata cara mengkafani jenazah perempuan yaitu kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar. Adapun lembar pertama berfungsi untuk menutupi seluruh bagian badan. Kemudian lembar kedua berfungsi sebagai kerudung kepala. Lembar ketiga berfungsi sebagai baju kurung.
lembar keempat berfungsi untuk menutupi pinggang hingga kaki, dan lembar kelima berfungsi untuk menutup pinggul. Adapun tata cara mengkafani jenazah perempuan, yang pertama, disusun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan teratur. Kemudian, angkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan yang sudah ditaburi dengan wangi-wangian atau kapur barus. Kemudian, tutuplah lubang-lubang yang masih memungkinkan untuk mengeluarkan kotoran dengan kapas. Kemudian, tutup kain pembungkus dada, kedua pahanya. Kemudian, pakaikan sarung, lalu pakaikan baju kurung. Setelah itu, didandani rambutnya dengan 3 dandanan, lalu julurkan ke belakang. Kemudian, pakaikan kerudung. Kemudian, kita bungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan. Tata cara melakukan sholat jenazah, yaitu yang pertama membaca niat. Jika mayit laki-laki membaca niat usolli ala hadzal mayyiti arba takbiratin fardhu kifayati ma'mumalillahi ta'ala, dan jika perempuan maka niatnya usolli ala hadzal mayyitati arba takbiratin fardhu kifayati ma'mumalillahi ta'ala. Kemudian setelah itu takbir dengan membaca Allahu Akbar. Setelah takbir pertama lalu membaca surat Al-Fatihah. Setelah takbir kedua lalu membaca selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu takbir yang ketiga dengan membaca doa Allahumma sallahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian takbir keempat dengan membaca doa lagi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa filanna walahu. Kemudian setelah itu mengucapkan salam 2 kali sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Kemudian adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sholat jenazah, yaitu yang pertama, bila mayit laki-laki maka imam berdiri pada arah mayit, dan jika mayitnya perempuan yaitu imam berdiri pada arah pantatnya atau di tengah. Kemudian mayat yang jumlahnya lebih dari 1 disolatkan bersama-sama. Semakin banyak yang mensolatkan, maka semakin besar terkabulnya permohonan ampun. Kemudian sebaiknya jamaah disusun paling tidak menjadi 3 baris. Mayat yang disolatkan adalah mayat muslim atau muslimat. Bagi yang tidak dapat mensolatkan jenazah bisa diganti dengan sholat jenazah gaib. Kemudian bagi yang sholat jenazah dilakukan tanpa azan dan iqamah. Saya akan menjelaskan tentang tata cara menguburkan jenazah dengan ajaran Islam. Baiklah, yang pertama disunahkan membawa jenazah dengan tarbi atau dibawa 4 orang laki-laki. Pejalan kaki boleh berada di depan atau di belakangnya, sedangkan pengendara sebaliknya berada di belakang. Yang kedua, kuburan harus digali dalam, luas, dan bagus. Pada bagian kanan jenazah yang mengarah kiblat dibuat lahat atau galian di pojok kanan bawah, memanjang dari bagian kepala ke kaki. Lahat lebih baik daripada syahki atau galian yang sama, namun letaknya di tengah bukan di pojok kanan. Yang ketiga, arah masuk jenazah sebaiknya dari arah kaki kemudian terus maju ke arah kepalanya. Kelima, membaca doa saat memasukkan jenazah ke liang lahat. Doanya yaitu Bismillah wa ala millati Rasulillah. Yang keempat, jenazah diletakkan miring ke kanan, menghadap kiblat dan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur. Kelima, dianjurkan untuk menaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan. Yang keenam,
Selanjutnya melepas simpul tali pengikat kain kafan. Yang ketujuh, mengumandangkan azan setelah simpul tali kain kafan dibuka. Dianjurkan untuk mengumandangkan azan. Dalam mazhab Syafi'i membolehkan dan bahkan menganjurkan azan mayit ketika dimasukkan ke liang lahat dan setelah dibukakan ikatan-ikatan kain kafannya. Alasannya bahwa itu dikiaskan dengan azan bagi bayi yang baru lahir. Ya, selanjutnya khusus jenazah perempuan ada anjuran untuk membentangkan kain di atas kubur pada saat proses penguburan. Lalu pada hadirin baru sunahkan duduk saat jenazah sudah selesai ditimbun. Yang kesembilan, membacakan talqin. Jumhur ulama dari kalangan 4 mazhab fikih membolehkan praktik talqin setelah pemakaman itu dilakukan. Bahkan banyak di antaranya menganjurkan, bukan hanya mengatakan boleh. Dan terakhir, memohonkan ampun kepada si mayit. Dari Utsman Ibnu Affan yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW apabila telah selesai dari membumikan jenazah, maka beliau berdiri di kuburannya dan bersabda, artinya mohonkanlah ampun bagi saudara kalian dan mintakanlah keteguhan buatnya, karena sungguhnya sekarang ia akan ditanya. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.